semua di sini sebenarnya. Mulai dari dia berjuang dari kecil. Namanya Andi Abdullah Bu Masepe. Karena dia namanya Andi Abdullah karena dia lahir di Masepe. Jadi anak datu yang lahir di Masepe. Andi Abdullah Bu Masepe. Dia lahir di Masepe nih. Harus tahu. Kenapa saya diberi nama yang sama? Karena saya cucu yang paling tua laki-laki. Masa kecil Bu Masepe ini dia lahir 1938 atau 28. Saya kira dia lahir 1938. Dia anak dari Andi Mapanyuki. Mapanyuki Raja Bone, ibunya namanya Sebulo. Dari perkawinan karena dia maparan dengan anaknya Raja Bone, lahirlah Mapanyuki kawin dengan Sebulo, lahirlah Bu Masepe dan saudara-saudaranya yang lain. Dengar bahwa Indonesia merdeka, dia naikkan bendera merah putih pertama. Nah, itu antara lain mengumpul dia punya rakyat, umumkan bahwa kita sekarang sudah merdeka, harus mengusir penjajah, harus mengusir Belanda dari wilayah Republik ini. Dia adalah sosok figur, sosok pemimpin yang menjadi panutan, baik di dalam dia bertindak selaku raja, dia sangat adil dan dia tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya. Makanya itu dia bangun rumah itu Toraja. Itu kan Toraja tuh di Tupa. Dia bangun rumah itu kan dia ada rumahnya, rumah jabatannya sebagai datu. Kalau di sana kan masyarakat segan untuk datang. Dia bangunlah ini Toraja ini. Dia bangun Toraja 1. Di situlah dia menerima rakyatnya. Dan itu dia siapapun datang rakyatnya dia kasih sama. Akhirnya dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Sampai sekarang sangat dicintai oleh rakyatnya di sini. Maupun di kalangan keluarganya. Dia sangat adil memutuskan perkara itu. Sangat adil dan tidak pernah memberatkan rakyatnya. Prinsipnya itu ya seperti saya bilang tadi. Pertama itu dia sangat tidak membeda-bedakan masyarakatnya. Dia anggap setara, misalnya ada raja ada keluarganya datang terus masyarakatnya dia duduk sama-sama begini kan dulu tuh adat dulu kalau raja duduk di bawah atas masyarakatnya duduk di bawah. Nah ini tidak, dia sama ratakan itu sampai dia dicintai oleh rakyatnya. Sekolahkan anak cucumu, kedua jangan kasih kawin dengan keluarga pemberontak, itu di pesannya dua. Antara lain rumahnya, ada pusakanya, ya kan? Ya, banyak ada, jadi ada tanda tanahnya. Tapi hampir semua hartanya itu sudah serahkan ke negara. Ini Midatu paling miskin ini, dia sudah serahkan ke negara. Ada, ya kan begitu. Ada sawahnya, semua sudah kasih ke rakyatnya yang besar. Jadi, itu saya bekas tanah rumah yang ditempati itu sudah diwakafkan menjadi kantor camat. Nah, saya hampir tiap kalau 17 Agustus saya hampir tiap tahun diundang ke Istana Negara. Ini penghargaan untuk kalau. Ini ada di cuma saya nggak pergi karena musim kampanye itu tanggal 5 ini di Pontianak. Ini dia punya tulis ini, dia terima tamu acara-acara biasa. Itu kan raja-raja tidak pernah lepas dari badi namanya. Ini yang terpakai nih kalau terima tamu, ini terpakai. Ini yang saya kalau acara-acara kerajaan ini yang saya pakai. Saya jarang bawa itu. Ini.
besok lusa diberi tanggung jawab kepada negara, jadi pejabat, jadi apa. Itu yang utama. Bagaimana bisa mensosialisasikan ini bahwa ada pahlawan yang pernah gugur di Parepare. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Isar S.M. MH. Beliau merupakan salah satu guru sejarah di SMA Negeri 5 Parepare. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Muhammad Isar S.M. MH. Apa saja bukti-bukti sejarah yang Bapak ketahui mengenai atau menceritakan tentang sejarah perjuangannya Muhammad Sepe di Parepare? Kalau bukti spesifiknya mengenai makamnya, ya ada makamnya di Taman Makam Pahlawan Kota Parepare. Kemudian hari ini kita masih bisa menjumpai beberapa keturunan-keturunan beliau, dan itu jaraknya tidak terlalu jauh lah, masih dekat. Ya, kita bisa wawancara sama beberapa keturunan-keturunannya dan tokoh-tokoh sejarah. Namun sebenarnya yang menjadi masalah bagi kita yang ada di khususnya di kawasan Sulawesi Selatan ini, yang menjadi masalah sebenarnya kalau kita berbicara tentang Bau Mas Sepe itu sebenarnya sangat minim literaturnya. Ya, baik itu bukti-bukti tulisan dan kayak literatur tulisannya itu sebenarnya sangat minim sekali. Nah, apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai anak muda sekarang supaya bisa tahu itu bagaimana sosok Bau Mas Sepe? Yang mesti kita lakukan sebenarnya adalah ya menggali literaturnya, kita banyak-banyak bertanya sama keturunan-keturunannya, dan khusus untuk pemerintah seharusnya ini perlu ada perhatian khusus ya, supaya kita juga ini anak-anak muda itu bisa lebih paham, lebih tahu tentang perjuangan. Ternyata ada sosok Bau Mas Sepe yang begitu luar biasa memperjuangkan dan mempertahankan proklamasi, baik itu proklamasi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara sesungguhnya. Itu sebenarnya ada di Sulawesi Selatan. Jadi saran saya seharusnya pemerintah lebih khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Parepare itu mungkin ada kayak membuat seminar dan sebagainya, supaya kita ini anak-anak muda lebih paham tentang ternyata di Sulawesi Selatan orang tua kita dulu ternyata ada sosok yang betul-betul juga ikut andil dalam memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Yang saya ketahui bahwa Mas Sepe ini merupakan salah satu pahlawan yang berasal dari Parepare. Nah, saya bisa mengenal sosok Bau Mas Sepe ini dikarenakan katanya saking berkorbannya si sosok Bau Mas Sepe ini namanya dijadikan sebagai salah satu nama jalan di Parepare. Bau Mas Sepe adalah salah satu pahlawan nasional yang memperjuangkan Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Bahkan dari kota asalku Parepare sampai ada nama jalan yang dinamai namanya buat menenangnya. Secara personal saya tidak mengetahui bahwa Mas Sepe sebagai seorang pahlawan tentang kepemimpinannya, tentang peran yang ia telah jalankan, tetapi saya mengetahui bahwa beliau mungkin adalah seorang sosok yang paling penting dalam sejarah karena namanya diangkat sebagai nama jalan. Sebenarnya saya tidak mengetahui siapa itu Bau Mas Sepe, tapi setelah saya melihat patungnya yang terletak di Parepare, saya bisa tahu dia adalah pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saya biasa mendengarkan nama Bau Mas Sepe, tapi saya tidak mengetahui secara persis perjuangannya, tapi kayaknya dia itu pahlawan dari kota Parepare. Kalau saya tahu Bau Mas Sepe itu pahlawan yang berasal dari kota Parepare. Jadi yang saya katakan tentang Bau Mas Sepe, pada awalnya jujur saya sendiri tidak sama sekali tahu tentang Bau Mas Sepe karena saya sendiri merupakan orang Makassar, bukan orang Parepare. Jadi yang awalnya saya tahu tentang Bau Mas Sepe itu merupakan nama jalan di salah satu jalan yang ada di kota Parepare. Kemudian setelah lama-lama saya cari tahu, kemudian kebetulan ada lomba video dokumenter ini dan teman-teman memilih pahlawan Bau Mas Sepe. Jadi kemudian saya mencari literatur Google yang walaupun memang terbatas mengenai atau cerita tentang Bau Mas Sepe ini. Jadi saya mencoba juga untuk bertanya atau mencari tahu tentang keturunannya Bau Mas Sepe, kemudian bertanya kepada dia mengenai apa perjuangannya Bau Mas Sepe dalam memperjuangkan kemerdekaan khususnya di wilayah kota Parepare.
akhirnya saya tahu bagaimana perjuangannya beliau, bagaimana beliau selama di Datu Supa kemudian berjuang untuk kota Parepare, dan juga yang pada akhirnya beliau meninggal, bagaimana akhirnya beliau meninggal diseret dari kota Parepare sampai kota Pindrang. Jadi kemudian untuk harapan saya kedepannya mungkin media-media mungkin dapat lebih mengangkat para pahlawan-pahlawan daerah, khususnya ini pahlawan Boma Sepe, supaya generasi-generasi kedepannya atau generasi mendatang dapat lebih mudah untuk mencari literatur-literatur mengenai pahlawan daerah. Mungkin itu. Fakta tentang Andi Abdullah Boma Sepe itu, ternyata Andi Abdullah Boma Sepe itu seorang bangsawan. Jadi kukira dulu itu Andi Boma Sepe itu rakyat biasa, tapi ternyata dia itu juga salah satu bangsawan sekaligus pahlawan nasional di kota Parepare ini. Fakta. Akhirnya saya tahu kalau Boma Sepe itu punya hubungan keluarga dengan Andi Pangeran Petara nih, nama jalan yang ada di kota Makassar. Ternyata saya baru tahu fakta bahwa Andi Boma Sepe ini itu merupakan keponakan dari Andi Makassar. Jadi Boma Sepe ini pernah diangkat menjadi datuk di usianya yang sangat muda. Andi Boma Sepe adalah seorang pejuang dari Sulawesi Selatan yang keberaniannya membuat namanya dihormati sebagai pahlawan nasional. Dalam cerita perjuangannya, Andi Boma Sepe dikenal karena keteguhannya menentang penjajahan Belanda. Saat Belanda memperkuat cengkeramannya di Sulawesi, Andi Boma Sepe memilih jalur perlawanan, menolak untuk bekerja sama dengan para penjajah. Salah satu momen paling heroik dari perjuangannya terjadi ketika ia dikepung oleh pasukan Belanda. Ia lebih memilih mati sebagai pahlawan daripada hidup sebagai tawanan penjajah. Namun, perjuangan panjang ini tidak lepas dari pengkhianatan. Pada tahun 1947, Andi Boma Sepe akhirnya ditangkap oleh Belanda. Penangkapan ini dilakukan setelah ia dikhianati oleh pihak-pihak yang bersedia bekerja sama dengan penjajah. Dalam kondisi sebagai tawanan, Andi Boma Sepe tetap menunjukkan sikap yang tegar dan menolak segala bentuk kerjasama dengan para kolonial. Eksekusi Andi Boma Sepe dilakukan pada tanggal 17 Februari tahun 1947. Meskipun ia dihabisi secara fisik, perjuangannya justru menjadi api yang membara bagi rakyat Sulawesi untuk terus melawan penjajahan. Andi Boma Sepe menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan integritas moral yang tidak tergoyahkan. Keberaniannya untuk menolak tawaran kekuasaan dan harta, serta memilih kematian demi mempertahankan martabat bangsanya menjadi alasan mengapa ia dihormati sebagai pahlawan hingga hari ini.